Ngopi dulu lah. Ngopi dulu. Nah kalau gue minum air putih aja dah. Air putih, met. Nah, malam enakan Kembali lagi ngopi. bersama gue. Dia pelan Bukan tanggal 24. bukan gitu, met. Bukan kayak orang-orang YouTube gitu, met. Enggak usah. Kita mah ngobrol aja biasa. Terus kayak gimana tuh nih jadi? Ya, nggak ada selamat datang karena channel gua baru. Channel gua baru dan di sini nggak kelihatan kayak orang ngaji kan ya, sorry. Jadi nggak ada budget jadi kayak gini aja. Apa adanya lah ya. Iya. Di sini kita mau ngupas kilas balik cerita soal di Slamet, cuman fleksibel aja. Nggak ada bahasa baku, nggak ada sensor-sensoran, Bahasa nggak sehari-hari ada- lah. iya bahasa sehari-hari aja, jadi biar nggak kaku aja. Apa yang dibahas pertama? Oh iya, sorry, gue lupa ngenalin. Nih namanya Bobby, dia namanya Bobby, yang ini namanya Wildan, panggilannya aja begitu ya. Gue kenalin, nama panjangnya nggak usah lu tahu dah. Jadi sempat ada beberapa di WMA, terus udah nggak usah Slamet, kemana aja gitu, cari lagi, ternyata opsi nggak ketemu dan akhirnya memang kebetulan kita dapat kontak apa, Matt? Slamet, Kompak. iya, Basecamp Kompak, Slamet via Gucci waktu itu kita dapat dan udah japri-japrian, maksudnya udah hubungan gitu, udah saling kontak-kontakan di WA, di WhatsApp. Akhirnya berangkatlah kita ke sana, coy. Tanggal berapa waktu itu, Matt, berangkat, Matt? Tanggal enggak, itu 2 hari sebelum gue ini. Tanggal 25 kan. 26. Bukan. 27 di atas. 27 Iya. kita turun, 20 besoknya Sumpah Oh Pemuda, iya, coy. dia ulang tahun ya Iya, juga ya. ulang tahunnya ini orang yang spesial. Bukan. Orang yang kelahirannya tuh bisa dibilang spesial karena lahir di 28 Ya Oktober. pokoknya terima kasih untuk Indonesia udah mengucapkan ulang tahun bagi gue. Anjay. Walaupun kadang gue kesepian dan sekarang udah benar-benar kesepian. Cie. Iya, nggak usah kalau Ulang gitu, tahunnya Matt. dirayain Udah, satu yang- Indonesia ya. Udah, oh ya, salva. Yang kemarin gak usah dibahas lah. Jadi kita berangkat di tanggal 26 malam gitu. Enggak, 26 malam dari rumah gua nyampe sana sekitar jam 3. Enggak, 25 malam kita berangkat, coy. 25 Enggak, malam 26 sampai ya. sono 26 dong. 26 26 baru kita Sagaki. Enggak, iya bener. 26 malam jalan. 27 udah sampai sana. Iya, 27 masuk nge-track. Masa kita nggak ngecamp, ya? Kan 27. Oh iya benar 25 malam benar berarti udah kan awal gua. 25 malam kita berangkat. Terus kita berangkat, kita packing di rumah si Bobby. Packing segala macam dan itu mengejutkan karena semuanya belum siap. Terus sempet ngaret kan itu ya? Iya, sempat Nunggu-nungguin. ngaret. Sempat ada perjanjian yang dilanggar sama si orang travel karena kan waktu itu kita pakai travel. Bagus travelnya ngertiin gitu. Cuman travelnya kok orangnya asik, mantap. Jadi kita preparein dulu semuanya, ya sematang-matangnya, tapi tetap aja sih ada yang ketinggalan waktu itu barang. Apaan sih namanya? Tenda, men. Oh iya, tenda kita lu. ketinggalan. Lah, tenda gua aja kagak dipake. Mana dong nggak dipakai? Kapasitas 2 nggak dipakai. Kapasitas Iya. 2. Tapi untungnya nggak Oh, iya. mengganggu sih, yang ketinggalan itu nggak mengganggu banget ya. Jadi kita berangkat tanggal 25 malam. 25 malam. Kita berangkat sekitar jam Jam 9. 11 sampai jam 10-an lah itu. Enggak jam 9, jam 9 jalan. jam 9 jalan, Mat. Karena kita janjiannya jam Oh, 8. jam 8, iya. Jam 9 berangkat. Nyampe sono jam 3. Iya, Sampai base camp. Jadi kita packing selesai dengan segala barang yang ketinggalan tapi tidak mengganggu, alhamdulillah. Kita masukin barang ke mobil, foto-foto Rio untuk dokumentasi si orang travel. Habis itu berdoa di sebelum perjalanan baru kita cus menuju Tegal. Cuma emang ini sih Matt, pas nyampe itu gue benar-benar ngerasain yang anjir ini loh, maksudnya base camp yang benar-benar Hangat. hangat. Iya, gue juga merasakan yang sama sih. Menurut gue itu emang dari awal datang itu entah karena gue emang udah lama gak naik gunung lagi, jadi pas merasakan suasana, memang suasana base camp itu suasana yang paling dirindukan sih sebenarnya, Mas. Itu Entah karena itu atau apa, tapi pokoknya itu base camp Gucci
Kompak. Basecamp Gunung Slamet, Basecamp Kompak via Gucci itu gimana sih? Basecamp Gunung Kompak via Slamet. Gucci. Iya, Basecamp Kompak, Gunung Slamet via Gucci itu memang terhangat. Selama gua menjalankan pendakian, itu basecamp yang paling hangat menurut gua. Jadi pas itu waktu lu lagi ngobrol-ngobrol kan gue lagi di bawah tuh sama Anita. Anita buka deh tuh. Oh, gue mau sabana. Sabana nih. Iya, kulit ya. Kulit. Ada berapa? Ada 3 bungkus loh. Ya udah, gaduhin apa pakai nasi. Itu di mana, Mat? Di bawah. Gua Kan lu yang berdua. ngobrol di atas tuh. Oh iya, yang jadi ada bawahnya, yang ada musola. Sorry, gue jelasin dulu. Jadi basecamp Kompak itu dia kita masuk pintu, terus masuk di sini ada di sini ada tempat abang-abangnya gitu, terus di sini ada kayak lapak buat kita istirahat. Nah, ada lagi turun ke bawah. Iya, sama dia buat sholat sama ya buat Tempat lapak istirahat lagi. juga ya. Jadi tapi dia sekat ya, nggak nyatu tempat sholatnya disekat. Nah itu gue lagi di situ tuh. Di bawah. Di bawah. Nah, Anita buka bungkusan makanannya, dia bilang makan nggak Bob? Ayo, dia bilang gitu kan. Kayak gitu. Pakai nasi gak? Apa pakai mie? Nasi aja lah. Buat ganjal gitu kan. Kita Iya, lagi iya. habis jalan ya kan, nggak makan juga di perjalanan di tempat istirahat tadi. Dan gue ke atas, ya udah, gue coba deh. Tanya nih ke saya mas-masnya. Sama base camp yang Iya, sama mas Kemen. Mas siapa dah namanya? aduh, siapa lagi namanya itu? Gondrong, nama gue nanya nama sih, Met. Yang jelas gue rekam mukanya. Iya. Ya pokoknya ada di video sebelumnya lah. Ada lu tonton dulu dari part 1 sama part 2 nya. Iya, gue kaget nih. Pas lagi pada mau makan, tahu Anita ngeluarin. Dan menurut muka Adik udah tahu kan, itu semua belum pada tahu. Tadi sih gak mau dikeluarin sama dia buat makan gue berdua doang. Iya, orang tahu ngeluarin nih ya kan, sebuah lauk tuh yang wah terlihat nikmat banget dah. Di gunung. Iya, itu. Jauh dari tempat penjualnya gitu ya. Iyalah. Keluar Jauh. bungkusan nih ya kan, tulisannya Sabana tuh. Nah, itu ada kulitnya tuh, buset, enak juga ini kan. Pikiran makan Indomie dong, tahu nongol gituan. Kagak ada, intinya bukan itu. Tadi ceritanya maksudnya gini. Gue ke atas ya kan, gue minta sama mas-masnya, Mas jual ada nasi gak? Ada. Yaudah saya beli dong. Beli. Ambil aja nyendok. Ya elah. Begitu. Iya, jadi di basecamp Kompak itu dia tidak menjual nasi tapi menyediakan dan gratis sendok sendiri. Ya Itu. benar-benar dipakai lah, maksudnya uang si Maxi itu di Iya. situ. Memang disalurkan untuk fungsinya gitu ya. Iya benar. Memang disalurkan untuk fungsinya Jadi untuk basecamp lain di beberapa kaki gunung Indonesia mungkin bisa mencontoh dari basecamp Kompak. bukannya tidak bagus tapi apa ya, bisalah menjadi sangat Iya. itu gitu loh. Tapi kita tanpa menyinggung dan merendahkan basecamp lain, sama aja kok, semuanya sama aja. Sebenarnya semua hangat. hangat. Cuma kita merasakan kehangatan yang opini ya, Iya. opini masing-masing. cuma ada sesuatu yang berbeda, Met. Ada sesuatu yang berbeda gimana? Iya. Jadi kan itu tuh sholat tuh ya kan ganti-gantian sholat sholat ganti-gantian. Oh, ini bla, bla. jadi setelah tidur ya? Enggak, pokoknya ya yang lain pada tidur maksudnya. Terus tiba waktunya subuh gitu. Tiba waktunya subuh, kita sholat paling terakhir. Gue sama lu ya. Iya, gua Karena sama lu. sebelumnya mereka udah pada sholat dulu. Pada sholat duluan, sholat tidur. Karena gue bakar. Karena filter merupakan teman ngobrol yang sangat Mantap. Mantap emang. Mantap. Mantap. Jadi ketika gua sholat, maksudnya udah selesai sholat, lu kan pergi tuh keluar tuh, gua lanjutin deh tuh sholat tuh. Enggak, nih gue sholat sama Bobby. Maksudnya Bobby, gue sholat sama Bobby. Terus udah selesai, gue selesai berdoa, gue keluar duluan. Tapi dia masih lanjutin doanya gitu. Ya jadi ada beberapa yang maksudnya bukan ritual sih, ini yang biasa gue jalanin sebelum Melakukan pendakian. Iya, perjalanan atau pendakian. Gue lanjutin sholat hajat. Emang nggak tahu kenapa di pendakian ini nih ada sesuatu yang berbeda. Mungkin karena suasana hati gue atau memang firasat-firasat yang masuk ke hati gue sendiri. Padahal Nggak waktu tahu. itu hubungan lu dengan si wanita itu sedang baik-baik saja kan? Jadi Enggak, Met. tidak ada rasa Enggak. mengganggu sebenarnya kan? Ya sebenarnya sih wanita nih. dibilang mengganggu sih enggak, Met. Cuma ya
muncul sesuatu yang menggelisahkan gitu. Iya, menggelisahkan. Ini bukan tentang wanita itu. Bukan tentang wanita. Keresahan lah ya. Iya, maaf jadi kesal, maaf. Ini tentang keresahan, maksudnya kayak ada suatu tanda-tanda gitu lah. Iya. Dari awal gua dari rumah sampai akhirnya gua udah nyampe di situ, itu masih diberi tanda. Jadi ketika sholat hajat selesai, gua mulai berdoa dan tiba-tiba jadi lu setelah sholat subuh, gua doa selesai, gua keluar, lu sholat hajat. Oh iya. Itu ada, maksudnya tiba-tiba ada satu cicak yang ngedumel. Ngedumel gimana tuh? Ya Maksudnya? pokoknya dia berisik sendiri gitu, maksudnya dia kayak berantem. Kayak berantem cuma tapi dia posisinya sendiri. nggak ada cicak Nggak lain ada lawan. selain dia gitu. Iya, nggak ada lawan. Tapi jadi kayak cak gitu ya kan. Ngedumel aja. Semakin kencang doa gua, semakin kenceng ngedumel dia. Tuh cicaknya posisinya di mana lu nih, Met? Di sini, di sebelah kiri. Jadi kan gua dempet sama tembok berdoa nih. Udah deh tuh, nih cicak ngedumel terus. Gua berhenti berdoa, dia berhenti juga ngedumel. Gua pindah posisi, gua berdoa lagi, dia ngedumel lagi. Gua pindah gua merasakan sesuatu yang hal-hal yang anjir, apa sih maksudnya gitu? Gimana Kenapa sih ini cicak gitu? Iya, apa sih anjir? Gua kan lagi mau berdoa, lu kenapa berisik banget gitu lu? Cicak Ganggu lu ini. gitu. Iya. Nah ya udah, gue pindah dari tuh. Jadi ini tempat musolanya, nih tempat lapak buat tidur. Gue pindah ke lapak buat tidur, gue lanjutin doa. Itu cicak pas gue lanjutin doa, dia ngedumel. Padahal gue udah di luar. Maksudnya udahlah gitu, lu kan gue udah nggak di samping lu, mungkin kuping lu panas atau gimana gue nggak tahu. Ya udah, gue lanjut berdoa dan gue selesai berdoa, dia selesai ngedumel. Yeah. Itu sesuatu yang aneh sih, maksudnya yang baru pertama kali Iya, gue rasain ketika gue menjalankan ibadah gitu loh. Ngerti. Jadi kayak ada yang lu ngapain sih berdoa, udah lu bakalan celaka. Iya, enggak ngebeat enggak lah. gitu. Gua enggak tahu apa yang didumelin sama si cicak, maksud gua cuman bercandaan aja. Jadi Intermezzo. Jadi gua selesai sholat sama Bobby. Nah, kawan-kawan yang selesai sholat Yang sholat sebelum duluan, gua sholat kan? duluan terus selesai, sebelum gua sholat itu ada beberapa yang bangun terus nyeduh kopi, ada beberapa yang tidur lagi. Emang posisinya tuh masih subuh, masih gelap. Nah, kita udah sholat udah terang ya. Gua sholat udah terang, tapi mereka selesai sholat tuh mereka masih gelap. Udah mau terang lah, bukan udah terang, udah mau terang. Terus mereka tidur lagi. Gua di situ nginget soalnya ada beberapa logistik yang belum kebeli juga. Jadi pas gue tanya ternyata pasar di sana buka jam 8 7. kan? Jam 8. Jam 8. Jalan tuh ya kan ke pasar, jalan cuk. Nyampe sono yang kita biasa beli paketan, maksudnya sayur-sayuran. Ntar dulu, Met. Sebelum gua jalan ke pasar, tukang nasi uduk dulu, Met, datang. Emang iya. Iya, ada tukang nasi uduk. Kita balik ke pasar baru ada tukang Oh nasi iya, uduk. benar. Kita jalan dulu ke pasar benar-benar. Kita jalan ke pasar sama siapa aja, Met? Berlima masalah Aldi, terus si siapa? Lu, Ranboki. iya, Martin Ranboki. Yang rambutnya kribo di video sebelumnya itu dia. Paling Martin unik tuh orang Ranboki. Dia paling Unik. Jalan tuh sama mereka. Cuk jalan sampai warung yang jual sayur-sayuran itu buka, ada satu memang enggak, ada beberapa yang buka, dan gue mampir ke salah satu warung itu yang biasanya nih kan, maksudnya kita kan mampir nih ke pasar yang tradisional itu, kita beli cuma paketan yang udah cuma buat satu kali masak aja, sayur sop gitu. yang udah disiapin sama mereka. masak lah Paket ya. sayur sop, maksudnya kalau lu suka kalau lu suka ngikut malu ke pasar pasti lu tahu, tapi kalau lu kerjanya tidur nggak mau ngikut malu ke pasar, ya udah pokoknya ada satu paket buat sayur sop. Itu isinya udah wortel segala macam, daun bawang, kol, semua ada. Mau tinggal beres dah, tinggal masak. Iya. Dan gua beli waktu itu pas pengen naik ke Cikura itu di 1.000. pasar Garut tuh 1.000 sebungkus. Tuh banyak coy, isinya coy 1.000. Nggak cuma ke itu, Matt, ke Lau juga ada. Ke Lau juga ada. Nah waktu itu kita beli pas di Slamet, belinya di kayak kios gitu ya, Matt? Warung. Dia sebenarnya dia ada di parkiran pasar warungnya. Dan ya udah beli di situ. Iya, beli di Tapi yang biasanya cuma beli, maksudnya ya gua kan pernah ke Jawa, maksudnya gitu.
di sana tuh harganya murah-murah, tapi kenapa ini kita ditawarin dengan harga Rp5.000 maksudnya? Iya, Ini ada sesuatu yang janggal, Iya, ada maksudnya- udang di balik batu. Beda gitu ya. Iya, karena gue taunya paket sayur sop itu sebungkus aja, sebungkus itu 1.000 gitu, sebungkus 1.000, dan di Jakarta pun sebungkus 2.000, paling mahal lah 2.000. Dan kenapa di perdesaan Dikasih harganya dia masih harganya 5.000. 5.000, dan gue lumayan bingung karena kan perdesaan dekat ladang gitu, harusnya lebih murah gitu maksudnya. Dan ternyata setelah kita beli goceng, karena tadinya gue mikirnya goceng itu satu bungkus yang segini, jadi gue minta 3. 3. Gue minta 3. Tapi ketika si tukang sayur itu memasukkan beberapa bahan masakan yang maksudnya sayur-sayuran yang metku banyak. Kok ada yang aneh gitu, bukan sepatu plastik ini tapi sepatu plastik segini. Bilang dong, dua aja, jangan tiga. Kok tambah banyak, satu aja udah. Iya, Nah, akhirnya ya udah nih dua aja deh. Dan ya namanya sistem marketing lah ya kan, dia membujuk kita untuk membeli 2, karena kita sebelumnya pengen beli 3 tapi kita kurangin jadi 2 karena menurut kita tuh kebanyakan. Akhirnya keluar kata-kata enggak, gue tawar lagi karena udah menurut gue udah terlalu kebanyakan, jadi gue minta 1 aja, tapi dia tetap kekeh sama argumennya biar marketing lah. 2 pokoknya Dua lah pokoknya. Udah 2 aja karena dia emang udah megang kantong plastik 2, udah 2 bungkus gitu. Nah disitulah Tapi dengan maksudnya dia yang keras dengan menawarkan 2, kita juga harus keras. Iya, bukan kita juga harus keras sih, maksudnya Karena kita emang- harus pintar juga karena takutnya mubazir ya, Bro. Iya, mubazir. Daripada nggak kemakan kan. Ngerinya Ini nggak beli yang kemakan. secukupnya aja. Secukupnya aja, dan memang kita juga posisinya lagi menghirit budget. Lagi-lagi itu permasalahannya. Akhirnya kita beli, putuskan dan dapatnya cuma 1 bungkus. Bukan dapatnya 1 bungkus, emang kita beli 1 bungkus, 1 kantong. Bukan 1 bungkus, jadi 1 kantong. Mil. Kita belinya 1 kantong dan udah tahu isinya segimana. Gua lumayan cukup kaget. Tak terduga. Sampai si Martin itu ngomong kayak gini, Matt, ini Bob, kalau gua ajak emak gua ke pasar di sini nih, gua tidak perlu mendengarkan perdebatan antara emak gua dan pedagang gitu katanya. Jadi kayak ya udah, memang itu banyak banget isinya, satu kol bulat ya Matt ya. 1 kol bulat yang biasa kalau lu beli 1 kembang kol bulat itu dikasih. Terus 1 ikat daun sawi putih. 1 ikat itu kayak 1 kembang gitu. Daun bawang itu banyak banget, itu nggak tahu berapa dah, pokoknya segini dikaretin. Masih ada akarnya, masih ada tanah-tanahnya, itu masih ada bekas-bekas orang baru nyabut. Terus ada wortel 3 panjang. Terus ada apa lagi dalamnya, Bet? Daun seledri ya? Ya banyak lah itu sayuran. Banyak, situ. pokoknya itu masih utuh satu, bukan yang udah diparutin, bukan udah dipotong-potong, bukan, tapi satu kembang kol, satu daun bawang sedikit segala macam dah tuh. Ternyata goceng itu segitu goceng. Dan disitulah gue menyimpulkan bahwa perspektif soal yang mahal itu salah sebenarnya. Memang di perdesaan itu, apa khususnya Jawa Tengah itu memang agak di masalah perekonomian agak diunggulkan untuk para pendaki ya. Agak diunggulkan karena memang lumayan dan cukup murah dan membantu ekonomi para pendaki yang miring harga. Ya miring tujuan utamanya ya itu kita Iya. membantu ekonomi dari kita membantu desa itu desa tersebut. kita membantu juga kan. Kita ya kayak lu aja lah, kalau naik ke Sumbing terus lu naik ojek, sebenarnya kan kalau lu ambil sisi positifnya, selain sisi negatifnya yang lu kagak mau capek, sisi positifnya kan lu membantu perekonomian warga sekitar. Jadi sama menghemat waktu iya, lah. sama-sama ini lu dapat penghematan waktu, terus ekonomi warga sekitar juga terbantu. Nah, kita belanja di sana tuh juga kayak gitu maksudnya. Kira dapat sayuran, kita kembali Kak. Tapi itu kita dapat sayuran nggak belum semua yang kita cari ya, Met. Belum. Karena belum semua pasar buka. Jadi kita cuma beli paketan sayur sopnya aja, bumbunya belum. Dan kita masak nugget pun pakai bumbu tempe. Iya, jadi Tempe. tuh bodoh sih asli Tapi lo harus cobain sih, maksudnya yang namanya di gunung ya udah. Iya, lu ada makan aja udah adanya. makan. Jadi karena kita belum dapat semuanya, terus kita memutuskan untuk kembali lagi ke base camp karena lumayan jalan kaki tuh lumayan agak-agak 3 menitan lah kalau nggak salah, 2 menitan,
2 menitan ke pasar kalau jalan kaki dari base camp turun. Kita balik lagi ke base camp setelah beli karena dipikir ntar aja lah jam agak siangan dikit kali aja udah buka semua pasar gitu. Nah kita balik lagi ke base camp, kita ngobrol lagi, ngopi lagi, ngobrol-ngobrol segala macam soal pendakian, bersenda gurau lah ya kan. Tiba saatnya sarapan pagi dan tukang nasi uduk datang. Sebelumnya lu udah makan Met ya? Sebelum Nah iya itu. Itu pas lagi pada makan Indomie tuh. Yang malam itu? Iya. Yang malam itu. Lu lagi makan Indomie tuh semua yang nasi-nasi. Nah tidur sholat terus ke pasar. Gua belum bangun, gua balik dibangunin karena ada tukang nasi uduk. Oh, ya, itu dia tuh. Enggak, sebelumnya makan lagi Met ya? Enggak. Makan mie dulu Con. Enggak, dia pokoknya dia udah makan Enggak, nasi sama kulit, terus makan mie lagi sama nasi. Jadi gue pas dari rumah Bobby udah makan kan tuh. Heeh. Udah makan terus sampai sono tuh base camp pas bocah pada masak gue makan juga situ. Makan lagi. Iya makan lagi. Nanti lu benar-benar lu terapin itu lu 3 kali sehari makan. Iya. Jadi kan dari hawa-hawa dinginnya gimana ya? Iya, memang lapar mulu. Lapar mulu, Iya, pengen ngerti makan aja awalnya. Nah balik lagi ke cerita awal tadi, gua nyampe base camp lagi setelah belanja, ada tukang nasi uduk, ceban, apa namanya pakai teh, Telur, bihun, tempe, sambel, si sambal kerupuk semua ada. Tuh nasi juga banyak itu. pokoknya kerupuknya nutupin nasi sepiring. telurnya telur dadar gede asli. Itu gue kaget, gue nanya kan ya, Bang seporsi berapa? 10.000. Kira mil nih launya kan ya. Ternyata disendokin sama dia semuanya tuh. Tadi ini bener ini segini, ini 10.000. Dia ya dikasih ya, gue kaget tuh sambil ngatin piring aja. Aku makannya kan langsung. Dan gua gak kaget juga karena di Jawa Tengah dan di kaki Gunung Slamet di dalam tempat wisata. Karena kita kalau ke Gunung Slamet via Guci itu masuk ke wisata Gucinya. Itu ada tukang nasi uduk, Bet. Gue lumayan tercengang juga di situ. Tapi sebenarnya nggak terlalu tercengang karena di tempat jauh pun ada. Tapi yang di kaki gunung gitu ada nasi uduk gitu. Nasi buat naik ke tempat base camp tuh ya buat motor susah lah ya. Susah, iya. Bawa itu Dan tukang nasi uduknya pun pakai motor ya. Pakai motor tukang nasi uduknya. Jadi kayak kalau di sini tuh ibaratnya dia kayak jualan bakso Malang yang pakai motor, lo tahu? Iya. Tapi dia jualannya nasi uduk di sono. Begitu modelnya, tapi jualannya nasi uduk. Nah, makan dah tuh semua. Bukan Wildan doang, tapi gue juga makan, dia juga. Nah, gue makan sepiring berdua, dia makan sepiring berdua, tapi dia makan sepiring. Jalan ketemu Kevin, Pin, masih jauh lah, ada jauh. Ini diem aja, diem.